Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan bahas updatean terbaru mengenai Bitcoin dan bagaimana keadaan market di minggu ini gitu kan. Jadi kalau kalian mau tahu info news terhadap Bitcoin dan token-token micin, kalian wajib nonton video ini sampai selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga sehat-sehat selalu, fit and fun. Oke, dan gue harap kalian tetap semangat untuk mencari cuan pastinya. Dan kalau misalkan dalam dunia cryptocurrency, jangan sampai kalian terlalu rakus ya. Oke, ingat pokoknya kontrol emosi kalian sebaik mungkin, mental kalian latih lagi. Oke, buat yang baru gabung di channel gue, jadi channel gue tuh adalah channel dimana kalian bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Jadi sudah kalian seharusnya tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kamu bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Dan kamu juga bakalan banyak belajar mengenai sudut pandang, pola pikir, dan pelatihan mental di channel ini gitu kan. Jadi tekan tombol subscribe-nya. Dan gue juga mau ngasih tau kalian bahwa channel gue tuh rutin ngadain giveaway setiap bulannya. Dan hadiahnya itu bertambah 1 juta rupiah setiap bulan. Jadi bulan ini 3 juta, bulan depan 4 juta, bulan depan 5 juta, dan seterusnya guys ya. Jadi kalau kalian mau ikutin giveaway gue, syaratnya gampang aja. Tinggal subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar sebisa jari kalian mengetik. Dan pastikan follow Instagram gue, yaitu di sini Akai atau Akaindis, ketik aja pasti bakal muncul. Gue bakal ngumumin tanggal 28 Februari tahun 2022 karena lumayan banget nih, 3 juta untuk 5 orang pemenang, masing-masing akan dapatin 600.000 rupiah. Oke guys, jadi kalau misalkan ada suara berisik-berisik, jadi gue lagi di dalam mobil, gue nyalain mobil gue, terus gue nyalain AC-nya, jadi gue takutnya ada noise. Tapi nggak apa-apa, gue sementara manasin mobil untuk menuju ke rumah sakit untuk check up lagi ya dengan kondisi gue, karena kan gue rawat jalan ya. Gue khawatir kenapa-napa. Oke, sekarang mungkin pada bertanya gitu kan, Bang, kemarin kan lu bilang nih perihal si Bitcoin di 42, berapa tuh ya, 42,150 lah segala macam dah. Dan sekarang gue kaget pas naik di harga 44 guys. Jadi kalau misalkan kita lihat dari segi market sekarang ya, tadi nih sebelum gue tag video ini dia naik masih di angka 44, dan itu menurut gue kayak bentar, ini kok sampai segitunya gitu kan. Ada apa gerangan? Dan pas gua ngecek ternyata ada paus guys yang masuk ya. Tadi malam sih kalau nggak salah nih, tadi malam. Gue tuh kaget pas gua lihat, buset dah, ini paus kenapa nih gerangan. Nah, cuman jadi persoalannya adalah ini menurut gua secara pribadi, gue takutnya ini adalah jebakan guys ya, jebakan. Karena gua masih belum menemukan indikasi. Jadi kalau misalkan kita ambil weekly-nya ya, jadi kalau misalkan kita lihat di sini guys, dia tuh ngepam terus ya. Dan kalau misalkan kita sudah melihat dari segi RSI-nya, ini udah titik bawah nih paling rendah. Habis itu dia udah naik segala macam. Dan kalau misalkan kita lihat volumenya segala, wih, buset, ini volumenya gede banget. Selama berapa nih? 3 jaman terakhir itu paus nyerok sampai makanya di sini nih, di titik-titik ini nih dia mengalami semacam kayak apa namanya? Datar dulu, setway dulu sebentar, terus langsung dihantam lagi oleh para paus-paus lagi gitu kan. Nah, cuman yang jadi persoalannya adalah gua masih belum menemukan higher low-nya. Jadi bener-bener ini kalau misalkan naik terus kayak gini, ini bisa kacau sih. Dalam artian ini udah nggak terlalu sehat ya, dalam artian gitu. Karena kenapa? Gua harus memastikan jadi ada yang gua harus pastikan adalah orang yang sell di sini nih. Nih, coba kalau lihat ini orang yang sell di sini, orang yang menjual tokennya di sini, apakah dia benar-benar kembali dengan memasang titik yang di sini gitu kan? Itu dia yang gue mikir kayak bentar. Terus di sisi lain, nah jangan sampai ini adalah semacam kayak apa ya? Nah kan kita belum lihat koreksinya. Ini kan kita belum lihat koreksinya. Nah sekarang hari ini sekarang tanggal berapa sih? Nah sekarang tanggal 8 ini Joe Biden dengan tim-tim cryptocurrency-nya itu lagi mengadakan rapat guys ya. Jadi bakal ngadain rapat. Nah yang gue khawatirnya, kita udah masuk gitu kan, kita udah berbelanja, euforia segala macam, tiba-tiba keputusan jedar pak gitu kan,
kacau banget sih ini, parah nih ya. Jadi benar-benar gue kalau misalkan kalian bilang, "Bang, lu masuk gak?" Gue belum masuk ya. Gue masih belum berani untuk nyerok, mau itu di token yang prospek, maksudnya yang jangka panjang, ataupun mau yang token-token micin beneran. Kalau misalkan kalian bilang, "Bang, lu udah masuk di token micin?" Belum. Kemarin gue pas udah take profit ngamanin posisi gue segala macam di semua token-token gue. Akhirnya gue bener sabar, gue kontrol emosi gue dong. Jadi bener-bener kayak, lah gini deh, lu gue ajak ke mall gitu kan, lu gue ajak ke mall, terus tiba-tiba harga di mall itu yang kemarin gini, hari ini gue ajakin lu ke mall gitu kan, ada diskon nih. Oke, ada diskon. Terus lu bilang kayak, udah nanti aja lah gitu kan. Nah, ketika besoknya gue ajakin lu lagi, harganya udah nggak diskon, tapi lu pengen beli, kan kok blok-blok kan? Kok iya sih. Jadi yang seharusnya itu di mana-mana orang tuh membeli di mana-mana pas lagi harga diskon-diskonnya gitu kan. Bukan di saat harga ya biasa-biasanya, harga dasarnya, harga standarnya. Kan kocak. Nah, cobalah implementasikan atau cobalah untuk belajar hal-hal seperti ini dalam dunia realita kalian, bawa ke dalam dunia cryptocurrency gitu kan. Yang jadi persoalannya kita tuh kebanyakan di Indonesia ya, yang gue lihat ya. Gue nggak tahu sih di luar juga mungkin seperti itu. Cuman yang jadi gue lihat tuh adalah kayak, please tolong latih psikologis kalian, tolong latih mental kalian lagi ya. Ingat, jangan pernah membeli di harga yang seperti ini gitu kan. Ataupun misalkan nih token-token micin nih, Shiba Inu udah 32. Nah, kemarin gue serok banget di 21 kemarin tuh kan. Jadi kayak 21. Kemarin gue udah jual di harga berapa tuh? Berapa? 31 ya kemarin yang gue jual. Pokoknya pada intinya gue udah amanin. Harusnya tuh ya prinsipnya beli di saat lagi koreksi, di saat lagi sell, di saat lagi murah meriah, beli gitu kan. Habis itu kalau misalkan dia udah naik terus udah lo merasa cuan, merasa aman, udah take profit, sesimpel itu guys. Sama dalam dunia trading juga kayak gitu. Gue nggak tahu lagi ya, please jangan pernah terpengaruh oleh FOMO yang ada di TikTok, ada di YouTuber atau jangan, please ya, please, oke? Kadang ada orang tuh yang benar-benar kayak, oke, kalau misalkan kalian perhatikan cara omongan gue tuh ya, gue tuh nggak pernah bilang bahwa lu beli di sini, lu beli, nggak pernah. Jadi kalau gue selalu mengambil perspektif gue secara pribadi. Jadi gue nggak pernah ngajakin kalian. Tapi kalau kalian mau ikutin gue, itu terserah. Karena gue pasti setiap kali kalau misalkan gue mau jual, pasti gue updatein ke kalian. Gue mau beli, pasti gue juga ngasih tahu ke kalian. Kayak gitu loh. Jadi kalian tahu sendiri caranya gue tuh kayak gimana gitu kan. Dan banyak banget yang sudah bilang, "Bang, prinsip lu yang kayak gitu 50-50." Ya emang, apalagi kalau lu bermain di token micin tuh emang kayak gitu seharusnya sebenarnya. Enggak. Susah. Bukan enggak segitu. Pokoknya itu ada aliran yang kayak gitu, dan itu yang gue pakai gitu kan. Ada juga kan yang aliran yang ya hold terus kayak gitu sampai cuan gitu kan. Sampai benar-benar targetnya capai. It's okay gitu kan. Cuma yang jadi persoalannya adalah kalau misalkan dana yang masih di bawah 5 juta, ya oke lah gitu kan, masih aman lah gitu kan. Tapi kalau misalkan yang sudah dananya yang main di atas 10 juta atau berapapun itu, kalau misalkan lu nggak main seperti itu ya, wah kacau, lu bakalan jatuh keras gitu kan. Kalau misalkan kata Roma Irama tuh, tutup lubang gali lubang, kayak gitu gak sih lagu? Pokoknya pada intinya seperti itu guys ya. Jadi gue nggak tahu lagi, karena kalau misalkan kita lihat dari chat belum ada koreksi sama sekali. Nah, kalau misalkan kita lihat kemarin kalau misalkan, "Bang, lu menurut lu gimana, Bang?" Jadi kalau misalkan gue secara pribadi, memang dia bakalan naik menuju ke 46 atau 47, oke? Dia bakalan naik di 46, 47. Cuman yang jadi persoalannya kapan? Nah, karena kalau misalkan gue secara pribadi, gue benar-benar harus menunggu hasil daripada Joe Biden ini dengan tim-tim apa namanya? Tim-tim cryptocurrency-nya ketika sudah, kalau misalkan di Indonesia, misalkan ini kan tanggal 8 nih di Amerika Serikat. Nah, otomatis di Indonesia tuh tanggal 9 guys. Jadi pastikan kalian harus tahu update-updatean terus seperti itu ya. Nah, kalau misalkan seperti itu, baru kalau misalkan euforianya bagus, positif, dan gue udah gue udah mikir plus minusnya bagaimana segala macam. Nah, nanti gue sambut di tanggal 10 nanti, karena tanggal 10 nanti kan mereka bahas saham kan. Nah, kalau misalkan saham itu disupport segala macam, otomatis harganya naik bisa sampai menuju 47 sampai 50, dan itu benar-benar good news banget sih gitu dalam dunia Bitcoin, dalam dunia cryptocurrency lah. Seperti itu guys ya. Karena kalau misalkan kalian, "Wah, masuk Bang, masuk hijau," ya
ya please dong, mata lu coba deh ubah menjadi kayak mata Rasengan lah. Bentar, Rasengan bukan Rasengan, apa sih namanya? Apa sih namanya, nama matanya si Sasuke sama Itachi? Mata bukan Rinnegan. Pokoknya yang merah-merah itu kok gue lupa anjir. Nah, kalau misalnya tolong biasakan matanya itu dilatih. Jadi jangan pernah fokus kalau mau membeli, jangan pernah di harga warna hijau. Belilah waktu di saat lagi merah, dan merahnya itu jangan kalau misalkan dia turun 3%, lu mau jangan lu serok tuh pas di harga misalkan dia turun 10%, dia turun 20%. Nah, lu beli dah tuh di situ. Kayak gitu-gitu. Dan itu pun gue selalu ajarin kalian bahwa kalau mau beli jangan pernah langsung all in. Jangan, belinya tuh 25, serok lagi, kalau dia turun lagi serok lagi 25. Nah kayak gitu guys. Jadi lu harus nyicil-nyicil. Sama aja, ini gini aja deh, di dalam kehidupan lu aja lu bisa nyicil lu bisa cicilan mobil, cicilan motor, cicilan rumah segala macam rutin gitu kan, nyicil sebulan. Kan nggak mungkin dong lu misalkan nyicil langsung langsung bayar, nggak mungkin dong, karena kemampuan kalian juga nggak gini. Lu ngambil KPR nih, tahu kemampuan lo, gue bisa nyicil 4 juta 5 juta gitu kan, oke? Nah nggak mungkin dong lu bisa misalkan gue langsung nyicil 10 juta 10 bulan. Nggak mungkin dong, kan kemampuan lu nggak bisa. Nah sama, kalau misalkan lu budget lu udah lihat nih, 5 juta 10 juta bang budget gue nih, atau 1 juta budget lu, yaudah ngapain lu masuk langsung bayar, beli pas lagi harga-harga kayak gitu. Lu nyicil 25, bayar 250.000, bayar 250.000, pelan-pelan tapi pasti guys. Jadi please, emosionalnya dilatih lagi, mentalnya dilatih lagi, pola pikirnya dilatih lagi ya. Jangan pernah FOMO. Pokoknya kalau misalkan lu FOMO nih, tinggalin HP lu, habis itu lu pergi kemana kayak segala macam, udah pasti bakalan lupa gitu. Cari aktivitas lain. Karena kalau misalkan lu FOMO, wah ini topan pokoknya bang, gue takut ketinggalan nih gitu. Wah, gue geplak pala lu sumpah. Jangan kayak gitu guys. Ingat, dunia cryptocurrency itu ada masanya. Jadi hari ini bisa ngepam, besoknya bisa down. Jadi lu nggak usah jangan pernah merasa telat masuk. Nggak ada. Dalam dunia cryptocurrency nggak ada yang namanya telat masuk. Adanya lu harus menunggu pas dia koreksi. Nah, lu harus take profit pas dia ngepam. Simple, easy. Seperti itu kalau mau amazing sekali sumpah. Teman-teman gue yang maksudnya anak-anak didik gue nih yang baru-baru gitu kan, atau yang udah pernah dengerin video gue, itu merasa kayak anjir, sumpah kayak merasa terbantu banget. Dan gue kayak ya karena emang kayak gitu yang gue udah ngalamin dari beberapa tahun yang lalu gitu kan. Karena ingat ya, ada fase-fasenya di semua. Apalagi kalau misalkan lu nggak pernah update, lihat chart, lihat apa segala macam. Ya kalau misalkan kayak gue mah bukan apa ya, sedikit-dikit kalau misalkan gue duduk di mobil segala macam, dikit-dikit. Ya kesibukan gue dalam dunia cryptocurrency sekarang gitu kan. Meskipun gue ada bisnis di offline, cuma ya tetap gue tetap harus pantau gitu. Nah dari sebab itulah gue kayak oke, gimana kalau gue sharing ke kalian apa yang gue lihat gitu kan. Semoga aja membantu dan impactnya ternyata luar biasa. Dan kalian ya gue merasa beruntung aja gitu kan. Dan gue juga tau gak sih, merasa beruntungnya gue adalah karena lu kalau misalkan gue sakit kayak gini, lu bilang bang jangan begadang, cepet sembuh bang, sehat-sehat selalu, titipin keluarga titipin salam sama keluarga. Buset, sumpah gue terharu banget anjir. Gue tuh kayak bentar, ini kita nggak pernah ketemu, lu cuma dengerin suara gua gitu kan, tapi kenapa lu seperhatian itu gitu kan? Ngerti nggak? Jadi kasih sayang gua kepada lu pada subscriber gua, dan ternyata impactnya, imbal baliknya lu juga sayang sama gua kan. Tapi ini bukan sebatas homo ya. Ini jadi ini tuh benar-benar sebatas ya kita tuh care aja gitu kan. Gua sayang, gua peduli sama lu ya, lu juga peduli sama gua. Dan gua sebenarnya nggak minta balasan apapun, cuma ya namanya hati nurani kan, kita nggak bisa bendung gitu kan gitu. Intinya orang baik bakal ketemu sama orang baik, seperti itu. Menurut kalian gimana cara pagi-pagi gue udah aduh guys, sudah gitu aja kali ya pembahasan kita kali. Gue harus check up dulu. Oke, dan enjoy selalu. Semoga kalian sehat selalu dan fine, fit dan terus. Dan oh iya, sebelum kalian close videonya, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita updatean terbaru. Dan titip salamin sama keluarga kalian dan enjoy selalu di channel gue. Dan dapat salam dari gue, Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.